Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, para netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki. Dan apabila di kesempatan kali ini ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dari sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa semua yang selama ini setia menyimak dari konten-konten kami, mendukung, mensupport dari channel kami. Semoga saja dari kebaikan para pemirsa semua bisa menjadi dampak positif dan dinikmati dalam wujud nyata di kehidupannya masing-masing. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan konten kali ini kami dari tim Padepokan Gaul berada di sebuah rumah dari salah satu netizen kami yang setia menyimak dari konten kami. Ini ada pembersihan dari energi negatif. Langsung saja seperti cara-cara yang sebelumnya sudah kami praktekkan, dan ini saya ulangi kembali bagaimana tata caranya. Mungkin para pemirsa masih bingung bagaimana cara menggunakan air zam-zam Asma Al Husaini ini untuk membersihkan energi negatif yang berada di rumah ataupun tempat usaha. Cukup simpel saja pemirsa, tinggal kita pakai saja, kita teteskan. Berhubung tadi di awal rumahnya juga cukup luas, ada beberapa tempat privasi yang mungkin tidak tidak etis lah kalau kita masuk lalu kita rekam semua. Ini tinggal yang di teras sama yang di ruang tamu tengah. Caranya seperti biasa pemirsa, kita siapkan air zam-zam dan botol besar seperti ini. Nah, kita langsung tampurkan saja, kita teteskan sebanyak 21 tetes. Setelah itu kita semprotkan ke seluruh bagian dari dalam dulu, jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terlewatkan, usahakan semuanya tersemprot semua. Nah, ini tinggal kita praktekkan saja pemirsa ya, langsung kita semprotkan saja semua. Ini kita pakai yang spray yang sangat lembut butiran airnya, jadi kita semprotkan ke semua bagian. Alhamdulillah yang di bagian-bagian utama di kamar tadi sudah semua, ini tinggal yang di teras, di pintu-pintu semua, jendela, lantai. Kalau percikannya kecil gini kan langsung menyebar merata pemirsa ya. Nanti bisa dicoba saja untuk para pemirsa semua. Nah, ini kita mulai masuk, Mas kameramen tolong diikuti ya. Di pintu, di atas jendela ini semua kita semprot, kita ratakan semua. Alhamdulillah. Sekarang ini dilanjutkan dari Mas Titis. Alhamdulillah Mas, praktek cara kerja penggunaan dari air zam-zam sudah terlaksanakan. Ini bagian mediumisasi langsung sama Mas Titis pemirsa. Monggo Mas. Terima kasih banyak atas waktunya dan bantuannya dari Mas Kumal. Siap. Mas Is, begitu. Dan selanjutnya, dimana dari narasi yang disampaikan oleh penghuni rumah ini dulu konon katanya pernah dihuni dari sosok-sosok tertentu yang pernah menampakkan wujud, yaitu beberapa golongan kuntilanak maupun genderuwo. Di saat itu dilihat hanya mungkin bayangan seolah-olah perempuan dan juga makhluk besar tinggi hitam. Dan juga di saat yang menghuni rumah ini terkena teror pun, dari mereka sedikit terganggu kehidupannya, merasakan ketakutan, dan bahkan mereka sendiri ada yang pernah merasakan sakit begitu. Dan sedikit narasi di mana seperti yang pernah kita sampaikan bahwa ada suatu pepatah menyampaikan bahwa rumahku adalah surgaku. Jika rumah itu bersih daripada golongan negatif, maka yang menghuni pun nanti akan merasakan positifnya, di mana salah satu dampak wujud nyatanya yang dahulu kala pernah dirasakan di rumah ini dari masalah keluarga itu kan ya juga sering terjadi, dan sedikit mulai mereda saat menggunakan dari produk Al Husaini ini. Dan juga dampak lain dari yang dulu mungkin energinya bisa dirasakan nyata langsung membuat takut, sekarang udah mulai perlahan-lahan hilang. Dan kita coba langsung cross check saja seperti apa, golongan apa yang ada di sini. Disimak dari awal hingga akhir biar tidak salah paham, dan lebih-lebih bisa diambil sisi positifnya dan bisa ditiru langkah untuk pembersihannya begitu. Dan mohon izin mendoanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Mohon izin untuk diri Mas Titis. Deh, silakan dilanjut. Siap. Share sedikit Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk gaib otomatis tidak berdampak apapun nantinya dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk benar-benar gaib yang asli yang menghuni di rumah ini. Penyusup yang menipu dari tubuh mediator ini semua. Dan alhamdulillah ini masih di wilayah Kudus sendiri begitu. Jadi nanti yang di luar kota kalau menghubungi ya mohon maaf belum bisa kemana-mana karena situasi dan keadaan itu belum memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib terkuat yang menghuni di rumah ini, yang terkuat, yang asli ketarik saya. Masuk semakin dikuasai tubuh mediator ini total. Semakin kuat, semakin kuat, nyambung semua. Tas suaranya nyambung. Kenapa kamu sakit? Otomatis kalau kamu jujur rasa sakitmu nanti hilang. Kamu golan apa? Dari mana? Golang siluman. Kamu siluman? Siluman apa si Lukman? Siluman. Ya kenapa kamu kesakitan? Ya, suaranya tambah nyambung, penghambat penghalangnya itu semua jebol. Itu semua. Ulah kalian semua. Ulah kami. Ya. Loh, kami nggak tahu kok kalau ada kamu di sini. Ya udah, kalau kamu jujur ini disembuhkan, kamu bisa duduk normal. Sebenarnya ada apa? Buat kerajaan saya korek-korek seperti ini. Oh, saya ini hanya bermain silaturahmi ke tempat ini dan juga ada sedikit keperluan di mana kami ingin mengecek dari penghuni gaibnya. Kok kamu yang akhirnya ketarik dan masuk tubuh mediator ini, nanti tolong ceritakan jujur. Sekarang kamu dilepaskan, dibebaskan, diberikan ruang menguasai tubuh mediator ini total nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus semakin nyaman. Lepaskan tanganmu itu. Semua rantainya lepas semuanya. Terlepas. Duduk normal. Silahkan langsung duduk. Kuasai. Kamu siluman? Ya siluman. Siluman apa jin? Siluman. Kalau bohong resikonya apa? Terpotong-potong. Duh, kamu tahu juga ternyata. Sedikit mengetahuinya. Kamu sekarang ini jadi siluman. Dulu golongan apa sebenarnya? Golongan jin. Terus pasukanmu di sini banyak? Sangat banyak. Tapi sebagian masih ada yang terikat. Sebagian masih terikat, ya sebagian lagi gimana posisinya? Ada yang langsung dilempar. Oh, kamu nggak dikembalikan seluruh pasukanmu? Memang bisa. Bisa. Sepertinya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pasukan dari gaib ini, jika memang dia mau Islam, langsung kembali normal lagi. Kembali tuh semuanya. Gimana? Mau apa tidak? Mau apanya? Taja Islam. Biar nanti kamu lebih jujur, lebih nyaman. Kamu kan siluman, dulu jin. Kan begitu. Bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu kan hanya untuk beribadah. Bukan mengganggu manusia toh. Ya itu. Kenapa? Saya sedikit mengetahuinya. Terus? Tetapi saya sudah menjadi apa? Didoktrin golongan iblis. Oh, kamu jadi budaknya iblis. Kamu mau dilepaskan kata budak iblis tidak sekalian? Kalau memang bisa, saya ikut masuk Islam. Tapi kalau tidak, saya ikut kembali ke iblis lagi. Loh, lah nanti coba dilihat aja. Ya, tadi lihat itu pasukanmu kembali lagi apa tidak? Kembali itu di depan. Di depan sekarang posisinya. Kumpulkan semua, coba tarik
jadi satu dengan ilmu yang kamu punya. Tidak kuat saya. Kekuatanmu dikembalikan full seperti sedia kala, namun hanya untuk menarik pasukan-pasukanmu saja dimanapun posisi di rumah ini, baik di kamar mandi, atau di bagian manapun, di depan, belakang, dan di bagian apapun. Meningkat itu kekuatanmu. Semuanya pas. Kekuatanmu yang dulu itu silahkan digunakan dulu. Semuanya. Jika ada yang menolak, membangkang, tidak mau digabungkan, langsung terikat jadi satu. Semuanya pas pasukan saya. Sudah semua. Sudah. Dibuka dadamu coba. Buka dulu dadanya. Sudah, ini saya buka. Sudah. Ikuti kata-kata dulu yang saya ucapkan ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Dirasakan itu semakin dalam, semakin tambah dalam iman Islam, semakin nyata masuk seluruhnya. Jika dan berdusta, berkhianat, pura-pura, atau masih terlempar seluruhnya masuk. Semua syariat Islam, tata cara ibadah lengkap masuk. Amalnya dari beliau dan ilmunya lengkap, ilmu pengobatan, ilmu makan, ilmu perang, dan ilmu apapun yang betul lengkap masuk. Terus lengkap semua, semakin dalam. Sudah semua otomatis. Bersejajar dengan iblis. Dengan jin yang percaya sama. Ada sebagian yang saya kembalikan ini. Terus dikatakan dengan iblis dari mana pun iblis itu. Kamu bebas menjadi golongan jin lagi, kembali ke wujud jin lagi, normal. Gimana sudah? Sudah. Kotoranmu bersihkan dulu. Ini banyak agak panas nih, agak berat. Semuanya. Kotor-kotoran saya semuanya ke sini. Semua kotor-kotoran saya separuh. Sudah semua. Sudah semua. Oke. Kamu lapar? Ya, sekarang lapar. Makanan minuman lengkap di depanmu. Silahkan itu dinikmati. Nikmati dulu, dirasakan. Baru kita nanti ngobrol. Gimana, saya bohong apa tidak dengan kamu? Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kamu sekarang jadi jin? Sudah kembali ke jin lagi. Alhamdulillah. Syukuri, karena nggak semua gaib itu merasakan atau mendapatkan sesuatu hal yang sama seperti kamu, kan begitu? Iya. Ada yang di sini, sekitar sini. Ikut. Lihat menguping pembicaraan itu. Di mana posisinya? Sekitar sini, di situ. Mereka golongan apa? Golongan kunti sama genderuwo. Kunti sama genderuwo. Dia tidak berani. Kunti dan genderuwo yang kamu maksud dengan ini. Terikat jadi satu, ketarik seluruhnya ke dalam saya. Lempar masuk dalam tubuh mediator ini. Masuk gabung jadi satu, langsung Islam bebas. Tiga masuk lengkap semuanya. Bismillah Allah masuk lengkap, syariat masuk lengkap. Dan jenis dan
Delman dari beliau. Semoga masuk Allah. Gimana? Udah kembali normal toh? Sudah. Udah makan, udah minum? Sudah semua. Gimana rasanya? Enak makanannya? Sangat nikmat sekali. Alhamdulillah. Terus gini, saya mau tanya sama kamu. Kamu menghuni di area rumah ini. Lah, padahal sebenarnya manusia nggak tahu kalau rumah yang dimiliki manusia itu ada gaibnya. Kamu dulu berasal dari mana? Kok bisa sampai menempati di rumah ini dan membuat kerajaan di sini? Awal mulanya kayak apa? Tolong ceritakan. Sebelum rumah ini dijadikan penghuni, saya sudah menempati tinggal ini. Terus? Sebelum rumahnya dibangun. Di tanahnya dulu berarti kamu? Iya. Lalu saat pembangunan dahulu kala sampai jadi, apakah banyak kendala saat manusia membangunnya, di mana ada golongan kamu menempati kerajaan di sini? Ada. Ada yang saya ganggu. Oh. Karena golongan kami sedikit rusik. Dan dari dulu didatangkan seorang orang pintar. Oh gitu. Dan saya diajak bernegosiasi. Saya mau-mau saja. Tapi nanti suatu saat saya akan mengambil apa yang saya inginkan. Oh, setelah negosiasi dengan orang pintar tadi, dalam jangka waktu tertentu kamu akan mengambil sesuatu yang memang kamu butuhkan dari manusia-manusia gitu. Iya. Lalu gini yang mungkin akan saya tanyakan, kamu berarti sebelum adanya bangunan-bangunan ini atau rumah ini, kamu udah menghuni asli, itu kan jelas berarti. Iya, menghuni asli di tempat ini. Kalau boleh tahu sih, kamu berapa tahun di dunia manusia? Sekitar Jujur. 2000-an. Kamu udah Islam loh, harus jujur. Tahu Iya. kan resikonya? Tahu. Megang teguh Islam, iman itu harus jujur. Sekitar 2000 tahun. Iya. Lama juga ya ternyata kamu ini. Sudah sangat lama. Dan saya sudah memiliki banyak pasukan di area sini. Iya, untuk mengganggu sekitar orang yang di sini. Oh. Terus begini yang mau saya tanyakan. Di wilayah komplek ini, wabil khusus sampai di rumah ini, itu ada berapa kerajaan gaib sebenarnya? Jawab jujur. Sangat banyak. Beribu-ribuan. Kerajaannya loh yang dihuni dari jutaan triliun makhluk gaib tadi, Iya. itu hanya berapa desa-desanya? Setiap tempat tinggal itu ada penghuninya semuanya. Oh, setiap rumah yang dihuni manusia? Iya. Benarkah itu? Benar, saya tidak berbohong. Terus? Kadang golongan kami bisa membuat orang itu ketakutan saat tengah malam. Kalau dia ke apa itu namanya, buang air. Oh, mungkin saat tengah malam terbangun untuk ke kamar mandi, tiba-tiba golongan kamu meneror gitu. Iya. Dan dari situ dia ketakutan, tidak jadi ke kamar itu. Jadi begitu ya ternyata. Terus yang mau saya tanyakan kepada kamu penghuni asli dari tanah ini sebelum ada rumah ini. Lalu di saat bangunan ini jadi, berarti kerajaanmu itu nggak bisa langsung hilang seketika? Tidak bisa. Malahan bisa membuat kerajaan lagi. Loh? Setiap celah-celah, setiap sudut-sudut itu juga bisa. Oh. Karena golongan kami itu pasti beranak. Beranak pinak. Hampir seperti manusia siklusnya. Beranak itu bisa mencapai ribuan, sangat banyak. Oke. Ambil kamu makan boleh itu, nggak usah tegang-tegang. Kamu udah Islam, makan dulu, minum. Lalu begini yang ingin saya tanyakan. Kamu punya nama nggak? Punya. Siapa namamu? Jarwo. Jarwo?
Namamu Jarwo. Memang zaman dulu seperti itu. Iya, saya tidak ngejek sebenarnya. Cuma saya ya punya teman juga namanya Jarwo. Sopo Jarwo kan gitu. Itu. Jangan mengeledek kamu. Tidak meledek. Saya itu orangnya bercandaan. Jarang serius gitu loh. Oke. Iya. Terus gini yang mau saya tanyakan. Saat kamu berada di tempat ini dan rumah ini dihuni oleh manusia, kamu kan otomatis sering berjumpa dengan manusia-manusia. Apakah energi dari golongan bangsa gaib seperti kamu ini bisa dirasakan oleh manusia Bisa. yang menghuni tempat tinggal rumah ini? Sangat bisa. Terus dampaknya apa jika mereka merasakan energi-energi Di hitam atau negatif? tangan ini, bulu kutunya itu merindingkan. Oh, Itu juga bisa yang dirasakan manusia. itu wujud nyatanya. Lalu kalau sampai bertahun-tahun rumah itu tidak pernah dibersihkan, tidak Saya pernah. sudah mengambil sebagian dulu Apa yang kamu ambil? saripatinya dari Saripati? orang yang di sini. Dari teman saya ini, Bapak Sakur itu. Iya, Oh, orang itu mm-mm. kadang suka lilo. Oh, kadang suka linglung karena saripati tubuhnya diambil dari kamu. Itu efeknya sampai ke linglung. Lalu yang paling parah nanti bisa nggak mungkin masalah-masalah keluarga itu gara-gara golongan kamu penyebabnya. Walaupun secara utuh itu garis besarnya itu ya kehendak Allah kan begitu. Namun dari bangsa seperti kamu ini bisa membuat masalah-masalah hidup manusia. Bisa untuk membuat pertengkaran dalam rumahnya, untuk membuat cekcok, itu juga bisa. Dan dari situ golongan kami ketawa, bergembira sama pasukan saya. Karena sudah berhasil membuat onar di rumah ini. Oke. Apalagi kalau ada salah kepahaman sedikit, pasti akan buat pertengkaran itu. Oke, sebentar. Ini ada gangguan di mikrofon. Cek low. Jelas. Cek low. Jelas. Oke. Terus yang mau saya tanyakan, untuk manusia sendiri kan memiliki tempat tinggal untuk ditempati kan begitu secara nyata. Di mana tempat-tempat tinggal itu sendiri ternyata itu manusia tidak tahu bahwa ada golongan seperti kamu makhluk gaib dan itu berdampak bagi kehidupan manusia walaupun itu dampaknya buruk kan gitu. Nah, di dunia manusia kan ada beberapa cara-cara tertentu untuk membersihkannya dengan mungkin manusia yang berpedoman dengan manusia-manusia yang dipandang alim, dipandang berilmu itu kan disampaikan bahwa untuk membersihkan dari makhluk gaib, makhluk fasik itu ya dibacakan sebuah ayat-ayat tertentu, digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu pembaca-pembaca ini, mau wirid-wirid ini. Apakah itu bisa membersihkan golongan kamu? Tidak, sangat pengaruh sekali. Loh, kok bisa begitu? Semisal dibacakan, itu tidak ada pengaruhnya. Karena golongan zaman dulu, golongan iblis itu dan jin dulunya sangat suka mendengarkan ayat-ayat seperti itu. Ketika ayat-ayat itu diturunkan oleh kekasihnya Allah itu. Jadi begitu. Oke, sebentar. Lalu saya mau tanya lagi begini. Dari bangsa kamu, bangsa gaib, saat mengganggu manusia, makanan kesukaanmu itu dari hal apa? Apa mungkin hanya saripati tubuhnya atau bagian tubuh lain atau apa? Ya perlahan itu saripatinya dulu. Terus? Tapi kelama-kelamaan itu sukmanya itu bisa diambil. Sukmanya? Iya. Oh. Lah kalau sukma keras mas, sukma diambil dari bangsa kamu, dampaknya apa nanti manusianya? Kan banyak manusia nggak tahu toh.
Tidak. Hmm. Akan merasakan kesakitan. Dan Hmm. akan merasakan seperti orang kebingungan. Oh gitu. Terus ini di atas saya ini ada sebuah tulisan di mana manusia awal mula kan menggunakannya hanya untuk mungkin hiasan. Tetapi itu Apakah itu juga nanti bisa menangkal daripada bangsa kamu? Itu kan di tulisannya Arab, jelas itu. tidak. Loh, Tidak mungkin bisa untuk menangkal. terus Itu hanya tulisan kalimat. Seperti bacaan seperti yang kamu ucapkan tadi. Golongan kami tidak takut seperti itu. Loh, jadi begitu? Tidak. Dan apakah juga kamu bisa menempati dari benda-benda seperti itu? Sangat bisa. Karena banyak rumah kan di posisi-posisi dunia sekarang ini kan menggunakan benda-benda seperti yang saya lihat di atas itu. Tulisan Arab-Arab itu. Mm-mm. Seperti dibacakan di buku, ditulis di buku itu. Tulisan Arab itu bisa menjadikan sebuah mantra yang dibacakan itu. Kamu tidak mengetahuinya. Iya, memang saya tidak tahu. Arab itu bacaan seperti apa, dan kamu tidak mengetahui artinya. Orang untuk seperti itu bisa diserahkan kepada manusia lain. Ini baca untuk memenuhi sebuah hajat kalian. Itu juga bisa. Jadi ternyata nggak begitu dampak, namun dampak buruk malah bisa saja terjadi jika manusia dengan tujuan-tujuan tertentu supaya dibentengi lah dengan benda-benda seperti yang saya lihat di atas itu. Jadi begitu. Iya. Lalu di dunia manusia kan juga banyak orang yang dianggap alim, berilmu, dan juga berwawasan tinggi, di mana mereka dengan kemampuannya kan bisa membantu manusia untuk membersihkan dari golongan gaib fasik. Apakah itu juga mereka itu benar-benar membantu membersihkan, atau sebenarnya mereka malah menambah, atau setidaknya ya mengurangi, atau bagaimana yang sebenarnya? Tolong dijawab dengan jujur. Ketika yang kamu maksudkan untuk dikeluarkan lewat apa ini? Lewat mulut seperti hutan itu. Seperti itu yang kamu maksudkan. Bukan, banyak orang-orang seperti paranormal, lalu banyak seperti orang alim, itu kan sering misalnya datang ke rumah, didatangkan untuk membersihkan rumah dengan meminta sesuatu syarat tertentu, lalu dibacakanlah sebuah ayat-ayat tertentu. Apakah itu nggak bisa menghilangkan dari bangsa gaib seperti kamu yang fasik ini, yang dulunya fasik? Tidak semuanya bisa. Kok bisa begitu? Karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Setelah membacakan itu, dia mendapatkan keuntungan itu. Seperti ditargetkan berapa nominalnya itu. Loh, bukankah mereka manusia yang taat pada Allah kan gitu? Masa coba bisa? saja kamu suruh untuk membersihkan. Kamu tidak usah kasih apa-apa. Besoknya lagi kamu panggil orang itu. Apa dia akan mau datangi rumahnya lagi? Yaitu secara sudut pandang manusianya, tapi hakikatnya apakah gaibnya bersih atau bertambah atau tetap? Dia akan bertambah. Loh, tambah penyusupnya ke dalamnya itu. Loh, lah kasihan kalau begitu manusia-manusia tidak tahu menahu. Dan golongan kami tidak peduli seperti itu. Golongan Hmm. kami hanya bisa menikmati. Ya udah, sambil makan dulu silakan. Makan, minum. Boleh. Saya beri kesempatan. Ada golongan Apa? iblis yang tidak terima. Di mana iblisnya? Sekitar sini. Iblis Dan itu, ingin menyerang kalian semua. iblis itu langsung dilempar semua, terikat. Terlempar. Salah. Terpukul dan jurus. Hancur. Badak terlempar masuk tempatnya.
Lah padahal kan tidak mengganggu mereka. Kenapa mereka mengganggu? Itulah. Karena dia terusik dari kalian semua. Loh, kami kan ya hanya manusia saja. Manusia bodoh, gak bisa apa-apa. Apa mungkin bisa mengusik dari makhluk gaib seperti iblis? Bisa. Itu. Dan kamu siramkan tadi itu. Oh, tadi di awal. Ya, itu memang air ini. Dan memang hal ini malah mengusik bangsa-bangsa gaib fasik, begitu. Sangat terganggu. Hmm. Kenyamanan. Dia tidak tenang. Lalu gini, ini kan dikatakan air doa. Manusia-manusia tidak tahu menahu kan kadang menyampaikan, wah itu ya sama saja dari ini. Apakah sama sih isinya dengan air-air yang mungkin pada umumnya manusia? Berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu. Ada golongan putih. Yang membantu. Iya. Oh. Terus pasukanmu yang di sini yang pernah nampak wujud dilihat kasat secara nyata itu pasukan yang mana? Golongan apa? Kuntilanak kayak genderuwo kayak atau apa? Kuntilanak dan genderuwo itu juga ada pernah. Dia berkeliling di komplek ini, di rumah ini. Oh. Sana kemari. Dia masih di mana posisinya? Dia kabur. Assalamualaikum. Ketarik langsung ke tangan aja. Nih, tangkap. Dia mau nggak Islam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mau Islam apa tidak itu? Silakan. Mau katanya. Bapak jadi satu tak lempar madam untuk mediator. Islam gak bebas tuh 3NS lengkap. Islam lapar masuk. Syariat. Dan juga semua lengkap masuk. Sudah. Terus begini, saat manusia di rumah, manusia kan ya hanya ingin mencari ketenangan untuk beristirahat kan begitu toh. Rumah hakikatnya kan gitu, digunakan oleh manusianya seperti itu. Namun jika manusianya tidak tahu menahu, terus menerus, lalu timbul efek-efek negatif sampai ke nyata, itu dampak paling mematikan lagi itu apa? Apakah nanti pun akan langsung mudah terserang penyakit seketika atau sampai bisa membuat rumah itu tidak betah dan akan membuat pertimbuhan perceraian itu juga bisa dan akan buat sakit-kesakitan itu supaya apa? Orang itu pergi dari tempat tinggalnya itu untuk mencari yang lain seperti itu. Nah terus sebaiknya manusia jika ingin membersihkan rumahnya daripada gangguan gaib, wabil khusus seperti kamu yang dulu dari jin fasik, siluman fasik atau iblis, itu apa sih yang harus dilakukan? Dengan manusia punya solusi, misalkan tempat itu harus digunakan untuk menjalankan perintah Allah, misalnya sholat, untuk ini dan lain sebagainya. Ya itu juga bisa. Terus? Dan lebih baiknya bersihkan pakai air itu tadi. Oh. Itu sangat berpengaruh untuk membersihkan rumahnya itu. Jadi begitu. Golongan kami yang asalnya fasik, yang tidak mau, langsung diikat, langsung dibuang ke neraka. Tapi apa? Kalau semisal dibersihkan hanya 1 atau 2 kali, pasti akan datang lagi golongan lain yang akan menghuni. Jadi tidak hanya sekali untuk membersihkan rumah begitu? Tidak. Menyemprotkannya bukan hanya 1 kali dalam seumur hidup? Tidak. Namun ada tahapan waktu tertentu jika sudah waktunya. Kalau sering dibersihkan, itu lebih baik. Ya, paham saya. Sampai seperti apa arahnya pemirsa, disimak tadi tata caranya untuk pembersihan rumah
Dan jika itu dilaksanakan dengan konsisten di rumah, nanti akan dirasakan perbedaannya yang nyata begitu. Dan jika mungkin ada bertanya nih, silahkan tanya kepada admin di channel Paduan Gaul. Itu bebas, mau menghubungi siapa saja, nanti bisa dijawab dari sedikit pertanyaan yang nyambung begitu. Lalu begini yang mungkin saya tanyakan, kadang manusia memiliki rasa tidak kepercayaan tentang adanya makhluk gaib. Dia dengan keberaniannya datang, atau misalnya dikatakanlah tempat tinggalmu itu angker, namun dia lantang berani. Apakah dari bangsa kamu nanti semakin suka atau malah akan mengganggu atau kabur? Yang buat keberanian itu golongan kami yang di dalam jasad manusia itu. Yang dia mempunyai sedikit keilmuan yang turun menurun dari leluhurnya dulu. Itu yang buat dia keberanian itu dalam dirinya itu. Tetapi dan dari situ golongan kami bisa kerjasama sama yang di dalam itu. Oh gitu. Terus begini juga yang ingin saya tanyakan, di dalam manusia kan banyak manusia mengira bahwa jika ada sesuatu suara tertentu, misalnya seperti dianggaplah suara ledakan di rumah, itu manusia langsung berpikiran atau mindset pola pikirnya itu terdorong untuk mengira bahwa itu adalah kiriman santet, kan gitu. Apakah itu hal yang memang kebenaran atau sebenarnya itu juga tidak tentu sih? Itu kemungkinan bisa benar. Tetapi golongan kami itu bisa main-main seperti itu. Untuk menciptakan bola yang sangat besar. Lalu golongan kami bisa meletuskan itu. Karena apa? Untuk membuat ketakutan itu tadi. Dengan cara salah satunya seperti itu. Dan dari ketakutan itu dia akan bercerita dan mencari orang pintar. Ada apa dalam rumah saya? Pasti seperti itu. Dari orang pintar itu menyarankan, kasih ini saja untuk penangkal, untuk melindungi rumah kamu, supaya tidak kena santet atau teluh. Dan jika manusia menuruti hal itu, maka akan menjadi terjerumus kepada golongan, ikut seperti golongan seperti kamu gitu. Iya, sangat terjerumus. Itulah kepintarannya golongan kami untuk membuat tipu daya itu tadi. Oke, jelas ternyata begitu. Terus ini yang mau saya tanyakan, di area rumah ini ada nggak unsur santet, serangan, kiriman? Dicek itu, coba dilihat. Ada yang sedikit mengganggu. Di depan itu, kiri. Sana. Ya itu kiri kalau dari saya. Ya itu lumpuhkan sekalian, balikkan pada orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis dari musuh-musuh sering terjadi. Langsung dikembalikan kepada orangnya yang mirip. Jurus beratas jantung langsung masuk. Sudah? Alhamdulillah sudah. Terus ini yang mau saya tanyakan, menyikapi santet manusia itu harus berbuat seperti apa sih sebenarnya yang perlu dikerjakan? Ya introspeksi dirinya itu. Apa dia sudah menyinggung perasaan orang lain? Jadi tidak langsung hanya mencari sebuah pembenaran diri itu tidak. Namun hakikatnya kembalikan kepada Allah gitu. Iya. Segala sesuatunya itu pun dari Allah, maka kita manusia pun ya kembalikan ke Allah lagi. Dan kalau memang memerlukan suatu hal untuk dikerjakan, itu menemui siapa sih yang diperlukan manusia? Datang ke dukun perlu nggak? Nggak perlu. Tidak perlu. Datangnya kepada siapa? Dekatkan diri kepada Tuhannya. Minta pertolongan dan perlindungan itu. Oke, sebelum kita berpisah, ini ada kiriman dari teman saya. Di warung ini
Ini saya megang benda di teknologi ini, ada warung. Ini si warungnya apa sih? Dari gaib fasiknya. Apa ditutup atau apa? Galangan genderuwo. Genderuwo dari mana? Dari manusia. Dan sengaja dikirimkan ke situ. Tolong dibantu Untuk dilumpuhkan ya. Warung itu tidak laris. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kalau malas terupgrade nih mampu sudah kali lipat lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua gaib fasik ya dalam warung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis diikat dikunci seluruhnya. Sudah. Tarik seluruhnya, efek-efeknya timbul dari gaib nyata, dan jika masih ada kerajaannya, penghuninya. Kamu ke belakang sebentar. Setelah berbicara dengan gaibnya yang masih tersedia dalam warung ini. Kamu apa? Terikat terkunci. Terikat. Lebih kuat lagi ikatan talinya. Bicara bahasa manusia, ayo nyambung kita suaranya. Dari mana kamu? Disuruh. Siapa yang menyuruh kamu? Tuan saya. Kamu golongan jin apa iblis? Golongan jin. Jin, mau Islam enggak? Tidak mau. Kenapa enggak mau? Saya lebih suka untuk mengganggu manusia. Minta kasih makanan ini malu enggak kamu? Mana lengkap di depanmu yang kamu sukai? Lengkap. Tidak mau. Kenapa? Kamu dilempar berarti? Saya awal-awal itu. Sudah kamu ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang percaya senang perintah dari beliau sang percaya dan masuk di dalam Allah. Semakin jelas semakin masuk lagi perintah, ambil pasukanmu, kamu jadi yang terkuat. Aduh. Kalau jika tidak langsung meledak, bil, teramu ambil. Semua kotoran saya yang ada di tempat itu, semua kotoran saya. Kemana kan ini? Gabungkan dengan kamu. Semuanya kotoran saya. Semua pasukan saya di situ. Yang masih. Banyak gak adem mas? Gak adem pak? Alhamdulillah gak terasa ini pemirsa. Sudah semua pasukanmu? Sudah. Yang tersedia di warung ini dari seluruh penyusup-penyusupnya yang mengikuti kamu tadi. Sekarang ada yang tertinggal, tarik semuanya ke tangan saya. Apa yang pernah diinginkan daripada orang yang mengirim santet ke warung ini sekarang dikembalikan seluruhnya kepada pengirimnya. Ngapain kamu bantu? Kenapa? Dihancurkan itu semua penutup-penutupnya, penutup rezekinya dihancurkan. Dan apa yang pernah kamu ambil dari penghuni ataupun penjual warung ini seluruhnya keluarkan. Seluruh saripati tubuhnya, semua rohnya, sukmanya keluar otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Terus roh dari yang kamu ganti itu ambil sekalian. Hakmu toh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin seluruh pelindung dari dukun dan orang yang menyatakan dukun yang menutup usaha warung ini sekarang juga dihancurkan berjuta-juta kali lipat. Allah. Cabut seluruh keilmuan yang dimiliki dari dukun itu, dari semua kodam-kodam yang banyak bekerja, yang membentengi garismu tercabut mengatakan saya.
sukmanya yang masih tersedia dalam tubuh dukun, dan juga semuanya otomatis dicabut. Mudah melindungi jebol seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Ikatan mereka dengan iblis dari keilmuan, dari kekuatan leluhur, dari jimat, dari apa-apa semua terputus, dan dari pusaka-pusaka terputus. 900 sukma dari orang yang mengirimkan gaib ini dari dukunnya dan orangnya. 900 sukmanya asli ketangkapan saya. Ilmu siapa? Ilmumu semua itu dedikat, cabut seluruhnya. Ilmumu tanpa terkecuali cabut. Jebol tancap. Pecah, robek dadamu. Hijrah, sakitnya langsung kembali ke jasadmu sendiri tuh. Tancap terus menerus. Apa yang pernah kamu berbuat? Tolong bantu saya. Tidak pernah sedikit pun dikunci kamu. Gaib tadi dari Kurang ajar sekali kamu. Dukun ini tempat dekat jadi satu dilempar. Yang bangkit nantinya otomatis siluman Islam tadi. Gimana keadaannya? Tembus dalam senjata. Dia merasakan kesakitan. Sudah. Terus sebelum kita berpisah, pesan kamu apa bagi manusia yang memiliki rumah ini dan jika diganggu dukun seperti itu? Jangan kamu hiraukan. Jangan apa? Ketika ada yang mengganggu, tidak usah kamu hiraukan. Kamu fokus saja. Apa yang kamu jalankan selama ini. Dan selalu membersihkan rumahnya itu. Itu saja pesanmu? Iya. Gak ada lagi pesan lain? Sudah itu saja. Dan cara membersihkannya tadi ya, jelas. Iya, seperti itu. Sekarang, sebelum kamu berpisah dengan saya, ini ada tugas buat kamu untuk berjuang. Sudah. Ya sudah, silakan langsung berjuang gabung dengan pasukan Arang Muria. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Jelas, Mas? Henti mikrofon. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itu adanya gambaran mengenai kisah pembersihan di sebuah rumah di wilayah Kudus, dan juga sedikit tadi ada langsung dihubungi dari salah satu rekan di mana dikabarkan saat di warung saudaranya atau tempat dia ngopi itu terjadi keanehan, di mana keanehan itu sendiri sangat mengganggu daripada pemilik warung, sampai bahkan sangat sepi pembelinya, bahkan seolah-olah tertutup. Dan saat ditarik tadi pun seperti itu. Dan sebagai manusia yang dibekali dengan hati dan akal yang jernih, hal apapun itu bisa saja terjadi karena itu sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Dan sebagai manusia, untuk menyikapinya pun tidak perlu kita menyalahkan siapapun, hanya saja kita perlu berbenah diri, perbaiki diri, dan juga
semoga saja dari hal itu nanti pun Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua, bagi rumah kita, bagi usaha kita, dan bagi apapun yang dianugerahkan kepada kita sekarang ini untuk ke arah yang lebih baik lagi tentunya begitu. Dan lebih-lebih semoga saja dari konten ini bermanfaat bagi kita semuanya, harapan kami. Dan dari kami sebagai manusia, jika banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa maupun tingkah laku, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.